Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya sehingga kita bisa berada di tempat ini dalam suasana sehat walafiat. Alhamdulillah. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bagaimana menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, menjadi hamba Allah yang senantiasa melaksanakan perintahnya dan berusaha keras untuk meninggalkan apa yang dilarangnya, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita tidak lama lagi akan memasuki yang namanya Hari Raya Idul Kurban. Hari raya di mana kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk betul-betul bagaimana kita menjadi orang-orang yang tunduk, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keikhlasan yang diberikan oleh putra Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Ketika disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail bahwa akan dikorbankan, seorang Ismail berkata dengan ikhlas, "Silahkan Abah, asal itu perintah Allah, maka laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Ini adalah jawaban yang luar biasa. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam bukan pengorbanan biasa, tapi pengorbanan yang betul-betul berkurban karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi saudara-saudaraku yang betul-betul ingin berkurban karena Allah, maka bukan hanya kita mengorbankan harta, mengorbankan apa yang kita miliki, tapi kita mengambil hikmah dari pengorbanan yang kita lakukan. Di samping kita memotong hewan kurban, maka kita harus kembali menintrospeksi diri bahwa ada hal-hal yang ada pada diri kita masing-masing yang seharusnya kita korbankan. Apa itu? Tidak lain adalah karena kita menyembelih hewan kurban adalah binatang, yaitu sapi atau kambing. Maka yang paling urgen yang kita lakukan adalah kita mencoba dengan serius dan sungguh-sungguh menghilangkan sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat hewania yang ada melekat pada diri kita. Sifat-sifat apa itu? Tidak lain antara lain adalah sifat hewan yang ada pada diri kita. Yang pertama adalah mungkin sifat-sifat serakah, mungkin sifat-sifat sombong, mungkin sifat-sifat yang selalu mau menang sendiri, atau sifat-sifat yang selalu menguasai, atau sifat-sifat yang tidak mengenal toleransi, atau sifat-sifat yang tidak mengenal bahwa ternyata kehidupan ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya apabila kita tidak membutuhkan orang lain. Tetapi kehidupan ini akan berjalan dengan normal dan terlaksana dengan baik apabila sifat-sifat hewannya itu coba kita singkirkan dari diri kita, dari dalam lubuk hati kita yang dalam, sehingga kita ini nampak menjadi manusia sesungguhnya, manusia yang senantiasa taat kepada Allah, manusia yang senantiasa mengikhlas beribadah kepada Allah, dan manusia yang tahu akan berterima kasih kepada Allah. Karena berkurban itu sesungguhnya adalah memang kita memotong hewan kurban, tetapi kita berusaha keras bagaimana kita berbagi dengan sesama saudara-saudara kita yang tidak memiliki kelebihan seperti kita, atau tidak memiliki harta seperti kita, tetapi kesempatan itu datang kepada kita, maka mari kita berbagi.
Bagi saudara-saudara saya yang ingin berkurban, satu titipan yang paling pokok adalah apabila Anda menunaikan ibadah kurban, maka janganlah menjadi orang-orang yang suka mengambil daging kurban terlalu banyak, tetapi belajarlah mengikhlaskan daging kurban itu kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkannya, sehingga ibadah kurban yang kita lakukan betul-betul menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul berkurban semata karena ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, dan sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sempat saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.